Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sedang 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sedang 1. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya semata kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya fi yaumul qiyamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini santai saja ya. Tolong kasih satu senyuman untuk saya, biar menguatkan saya di depan ini. Ya. Sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Ya, alhamdulillah acara kegiatan hari ini bisa saya laksanakan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga semoga nanti kedepannya lancar, oke? Ya. Bapak Ibu mau tegang-tegang. Ya, kegiatan saya pada pagi hari ini adalah aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di layar depan bahwa saya akan menyampaikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, jadi selama beberapa bulan ini saya sudah mengikuti program guru penggerak dan mendapatkan pembelajaran tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini sudah pernah dengar ya apa itu budaya positif. Ada yang sudah pernah tahu budaya positif itu apa? Sudah pernah dengar ya? Oh iya. Ya, sebelum saya mulai lanjut lagi, saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Jadi kalau di guru penggerak itu menyapa teman-teman yang lainnya dengan guru hebat. Jadi semua guru itu adalah guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta, yaitu SD Negeri 1 Sendang. Biasanya kalau Pak Edi itu sama anak-anak SD Negeri 1 Sendang, yes, seperti itu. Nah, biar Bapak Ibu semangat, boleh minta semangatnya ya? Siap jawab semangat dari saya? SD Negeri 1 Sendang? Yes. Oke, ternyata masih semangat. Sudah sarapan semuanya ya ini? Belum yang kedua ya Pak Eko ya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir hari ini sudah sarapan, sudah bisa konsentrasi. Ya, jadi saya harapkan Bapak Ibu konsentrasi terhadap apa yang akan saya sampaikan. Saya tidak ingin menggurui panjenengan. Saya hanya ingin membagi pemahaman saya yang saya dapatkan selama mengikuti guru penggerak angkatan 7 ini. Ngoten nggih? Siap. Nah, ada pertanyaan untuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Apakah Bapak Ibu setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana? Ada yang mau berkomentar? Apakah Anda setuju? Setuju? Setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana kalau yang ini? Setuju?
Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat setuju. Oke, berarti semuanya ini 3 poin ini semuanya setuju ya? Oke, kita lanjut dulu. Karena ini nanti akan berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan. Nah, konsep utama modul budaya positif yang akan saya sampaikan meliputi berapa ini? 7 poin. Ya, 7 poin. Yang pertama, tentang perubahan paradigma belajar. Mungkin Bapak Ibu guru sudah pernah mendengar ya? Sudah pernah dengar pembelajaran berdiferensiasi? Sudah ya? Sudah, Pak Edi sudah ini. Kalau yang kurikulum merdeka pasti sudah tidak asing lagi. Yang kedua tentang disiplin positif. Dan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Jadi Pak Eko ternyata ini manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, tidak asal-asalan urip ning donya. Ngoten nggih. Iya. Selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Dan yang keempat, posisi kontrol guru. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut bahwa kalau ternyata di sekolah ini kita posisinya bukan hanya sebagai guru, misalkan Ibu Sugiyarti sebagai kepala sekolah, bukan hanya seperti itu. Jadi ada posisi kontrol seorang guru. Yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Pasti sudah tidak asing lagi. Sudah Bapak Ibu sudah pernah buat keyakinan kelas? Sudah? Sudah. Oh, Andri sudah. Oh iya. Tentang keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Nah, saya lanjut. Nah, sebelum kita lanjut ke materi itu, saya punya game permainan untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Siap untuk game apa enggak ya kira-kira? Siap ya? Ini nanti saya akan membagikan 1 lembar kertas kepada Bapak Ibu, 1 orang 1 kertas. Kemudian saya mintakan Anda menuliskan apapun, satu saja, sesuatu yang paling berharga untuk Anda, apapun itu. Boleh benda, boleh orang, boleh sembarang. Ngoten nggih? Paham? Sing diduweni nggih. Yang dipunyai. Iya. Oh, iya. Masa yang lain mau dimiliki ya, Bu ya. Mau Busani? Oh, boleh, enggak apa-apa. Saya bagikan dulu ya. Iya. Pulpennya? Aduh ini. Amit Bu. Iya. Boleh difikirkan. Kalih Mas Anton. Itu di belakang. Sudah dapat semuanya nggih kertasnya? Silakan menuliskan sesuatu yang paling berharga bagi panjenengan. Satu saja ya Pak Eko, enggak usah banyak-banyak. Saya tahu semuanya berharga untuk Pak Eko. Sesuatu yang paling berharga, yang paling Anda sukai. Ngoten nggih? Ya. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, ya, letakkan di salah satu tangan, biar sama di sebelah kanan gitu ya, Bu. Pak, diletakkan di sebelah kanan. Kalau sudah dilipat, boleh dilipat, boleh ditekuk sembarang. Boleh diuntel-untel gini. Nah, nih. Contohnya seperti ini. Setelah itu genggam kertas tersebut dengan segala daya yang Anda punya. Tadi sudah sarapan kan? Nah, harus dipegang erat-erat. Oke.
sudah dipegang? Mana tangannya Pak Eko? Oi, Pak Eko. Tangannya gini. Kepalanya gini ya, ada cintanya. Oke, enggak apa-apa. Kemudian setelah membuat kepalan, silahkan berhadapan-hadapan dengan teman yang ada di samping Anda. Tolong ya Pak Andre, jangan main mata. Sudah digenggam sebelah kanan ya tadi ya? Sudah digenggam sebelah kanan. Kemudian dengarkan instruksi dari saya. Kalau saya hitung sampai 3, silahkan Anda mencoba membuka kepalan tangan yang teman yang ada di samping Anda. Paham? Saling membuka. Iya, tangan kanan untuk memegang, tangan kiri untuk membuka. Bisa? Oke. Siap, kita coba ya. Belum Bu, belum. Pak Andri jangan cari kesempatan ya. Pegang tangannya bisa nih. Oh ya, hati-hati ya. Siap? 1. Ini nggak boleh semayanan ya? Boleh juga. Boleh, nggak apa-apa, santai aja. Iya. Silahkan aja. Mau cakar-cakaran juga nggak apa-apa itu ya. Siap ya. 1, 2. Tikus. Belum. Tikus masih tikus. 1, 2, 3. Ayo. Bagus sekali nih. Gimana? Sudah. Cukup. Sudah. Ada yang berhasil apa tidak? Oh sudah Bapak Ibu sudah. Pak Nuk penaan. Sudah, saya cukupin sampai di sini karena Pak Andre itu mesen sendiri. Kesenangan Pak Andre ternyata. Saya jawab. Sudah. Pak, ini gitu kok. Wah, nah itu tadi. Bapak Ibu guru ada yang bisa mendapatkan kertasnya? Temennya? Ada. Sudah. Oh, saya berhasil menyimpannya. Wah, saya berhasil menyimpannya. Nah, apa yang terjadi ternyata iya. Terus aja. Masih lanjut lagi. Nanti kita lanjut lagi ya. Jadi apa yang terjadi? Sesuatu yang berharga yang ada di genggaman Bapak Ibu semuanya. Apakah Bapak Ibu berusaha untuk mempertahankannya? Iya, tentu saja. Seperti kata Pak Edi, kalau kita punya sesuatu harus dipertahankan hingga akhir hayat. 1 Pak Edi, tidak pengen nambah. Iya. Yang tadi berhasil siapa? Pak Eko sama Pak Edi. Bisa dibacakan apa hal berharga yang dimiliki oleh Bu Ida? Apa ya? Saya baca ya. Iya. Ini saya telah berhasil merebut dari genggaman Bida. Iya, apa? Yang menjadi punya Bida adalah semua anak-anak yang menjadi soleh dan soleha. Amin. Wah, itu adalah Ini bisa sesuatu saya yang berharga. Wah, ya. Karena dilikitik. Karena dilikitik. Oh ya, itu tadi ada alasannya karena dilikitik. Coba kalau Pak Eko punya Kalau saya dari genggaman Pak Nugroho, iya. sudah sekali nih. Apa ini? Sandal swallow. Wow, sekali sandal selalu. Beda ya kalau emang jiwanya kewirausahaan itu pikirannya langsung sandal. Iya. Jadi Bapak Ibu dari permainan ini tadi ya bisa kita lihat bahwa sesuatu yang berharga itu pasti ingin kita pertahankan. Dan orang yang ada di samping Anda dengan penuh perjuangan, ada yang memakai bujuk rayu, ada yang memakai kekerasan bahkan ya tadi otot-ototan gitu. Nah, ada yang pakai ilik-ilik. Nah, itu berusaha untuk mengambil sesuatu yang berharga pada
diri Anda, tetapi Anda tetap mempertahankannya. Jadi intinya siapa yang berhak untuk mempertahankan keinginan Anda, sesuatu yang berharga untuk Anda? Iya, siapa yang bisa mengontrolnya? Diri sendiri. Iya, diri kita sendiri. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan hal yang akan saya sampaikan selanjutnya. Nah, namanya ada teori kontrol, ya Pak Edi. Saya tidak salah menyebutnya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bisa membayangkan? Apakah Anda pernah mengontrol murid Anda? Pernah. Murid Anda harus seperti ini, harus A, harus B. Pernah? Pernah. Yang kedua, teori kontrol yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, kalau memberi hukuman misalkan, menyuruh anak, misalkan anak rame, kemudian Anda suruh menulis, itu tadi sebuah hukuman yang positif apa negatif? Positif. Nah, ternyata itu tidak boleh Bapak Ibu. Itu adalah hukuman yang bersifat negatif. Seperti itu. Jadi yang punya kontrol kepada anak adalah dirinya sendiri. Seharusnya seperti itu. Saya lanjutkan dulu. Untuk teori kontrol yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya seperti ini. Misalkan ada anak didik kita, murid kita yang tukaran, bertengkar dengan temannya. Nah, kemudian langsung kita tegur kan biasanya? Iya, langsung kita tegur. Ayo, kenapa ini tadi temanmu kok nangis? Saya cubit Bu. Nggak boleh seperti itu. Nanti teman kamu kalau sakit gimana? Nah. Seperti itu ternyata tidak boleh. Jadi hal tersebut bisa membuat anak merasa bersalah dan bisa menyebabkan anak itu mempunyai identitas yang gagal. Identitas yang gagal itu maksudnya merasa bersalahnya itu berkelanjutan, bukan hanya sampai ini ya trauma seperti itu. Yang keempat, teori yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini seharusnya memang tidak boleh. Karena anak itu tadi, anak itu juga sama dengan orang dewasa, sama-sama manusianya, punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah tentang perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, stimulus respon ini yang biasanya menjadi pandangan kita atau yang biasa kita pahami gitu ya. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Hal tersebut benar apa tidak? Benar apa tidak? Ayo. Kebutuhan kita sama? Tidak. Iya. Realitasnya adalah kebutuhan kita itu berbeda. Ya. Ini pasti sudah jelas. Kemudian semua orang melihat hal yang sama? Tidak. Karena setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ada yang suka memaksa ini? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Jadi kita berusaha untuk memahami. Seharusnya kita tidak boleh mengubah pandangan orang, tetapi kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Ribut? Oh, itu hal lain Bapak ya. Itu katanya kalau kata Bu Sani itu tidak boleh ditolak. Ya, itu. Kata nggih Bu Sani. Iya, saya lanjut. Ya, saya lanjut ya Pak Di. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya.
Tidak, tentu ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tentu tidak, karena Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bukan robot, orang lain bukan robot. Nah, selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Iya, Mbak Tadi? Iya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi kan, ayo Pak Eko sama siapa Pak Nuk, ayo bukaan. Nah, dibujuk rayu, tidak mempan. Akhirnya waktu di apa jenenge waktu dipitet, ya agak dipaksa. Nah, itu seharusnya tidak boleh karena seharusnya kita melakukan kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Contohnya tadi adalah mungkin Bu Suratin dan juga Bu Kolin janjian, kalau wis rodok suwi dibuka ya ben padha le. Nah, itu namanya kolaborasi. Selanjutnya yaitu model berpikir menang atau kalah. Nah, seperti di game ini tadi, tidak ada yang menang atau tidak ada yang kalah. Ngoten nggih. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sudah paham ya Pak Edi? Berdiferensiasi? Insya Allah sudah paham. Nah, sehingga setiap murid itu belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu Guru sudah tahu ya profil pelajar Pancasila itu apa? Sudah? Pak Eko sudah tahu? Belum? Nah, karena Pak Eko selama ini masih menggunakan kurikulum K13. Jadi Pak Eko, pada kurikulum Merdeka yang di sekolah kita yang sudah memakai adalah kelas 1 dan juga kelas 4. Itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum tersebut diharapkan anak itu mempunyai profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensinya Pak Eko. Ada 6 ya Pak Eko, ngeten nggih. Nah, ada 6. Biasanya saya menyampaikan kepada anak-anak. Nah, ini mungkin untuk tahun selanjutnya mungkin akan ditambah lagi ya. Kalau sekarang masih kelas 1 dan kelas 4, mungkin saja tahun depan kelas 2 dan juga kelas 5 seperti itu. Jadi mungkin Pak Eko ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Ngerti ya Pak Eko? Siap. Nah, biasanya saya menjelaskan profil pelajar Pancasila 6 dimensinya ini menggunakan lagu kepada anak-anak. Ya. Ini kalau kelasnya Bu Suratin, kelasnya Pak Edi, dan kelas saya itu sudah bisa. Sudah tahu profil pelajar Pancasila itu apa saja. Nah, ini lagunya seperti ini. Boleh saya bernyanyi ya Bapak Ibu? Nah, biar tidak bosan. Lagunya seperti ini. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu ada 6 dimensi yang ada di profil di kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Ngerti ya? Bisa, sudah bisa lagunya? Boleh nyanyi bareng-bareng? Apa ya? Lagu naik delman ya? Nadanya itu. Boleh minta tepuk tangannya? Oke, yuk. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Wah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Langsung hafal, langsung bisa. Wah, sip. Bisa dilanjut ya? Pak Edi ini selalu penasaran. Gimana Pak Edi? Ada yang ingin ditanyakan? Boleh, nggak apa-apa. Pak Edi, kalau ini sendiri
Oh, boleh. Betul. Nanti saja. Oh, Pak Edi tadi bisik-bisik. Bu, saya mau nyanyi lagu ini tapi pakai nada lain. Boleh. Yang penting profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi ini tidak boleh dihilangkan satu. Sisi tok dikereki mboten ngarang. Harus ada 6. Ngoten nggih? Lanjut. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya. Apa itu disiplin? Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengar kata disiplin. Apa yang Anda pikirkan ketika pertama kali mendengar kata disiplin? Tepat waktu. Apa lagi? Apa Pak Edi? Kok Pak Edi? Pak Eko? Apa ya? Disiplin. Tertib. Apa lagi? Mematuhi aturan. Oke, patuh. Ada lagi? Sudah? Saya lanjut dulu. Pernahkah pada waktu kecil ya Pak Edi? Dulu pernah kecil ya Pak Edi ya? Sekarang kecil. Oh, sekarang kecil. Ya, jadi pernahkah waktu Anda kecil Bapak Ibu itu mengalami dipaksa untuk melakukan aktivitas? Pernah. Bu Sani pernah? Disuruh apa Bu Sani? Dulu saya pernah disuruh mengaji, terus saya tidak mau. Oh, jadi. Oh, dapat hukuman. Hukumannya apa Bu Sani? Disabut pakai sabun. Wow, disabut pakai sabun. Itu kalau zaman dulu itu bukan hal yang wow lagi ya. Sudah hal biasa ya seperti itu. Ada yang lain lagi? Ada. Apa? Beda. Disuruh mencuci piring pecah. Terus? Oh, disabut juga. Disuruh mencuci piring. Oke. Kalau ngapunten Bugi pernah juga dipaksa oleh orang tuanya? Pernah juga ya. Pernah. Berarti pernah kecil ya Bu ya. Ya. Kemudian saya lanjutkan dulu. Bapak Ibu di sekolah pernah memaksa muridnya? Tidak tabu lagi pernah. Pernah. Apa Pak Edi? Coba. Yang belum piket disuruh untuk menyapu. Oh iya. Memaksa anak untuk membersihkan. Oh iya, itu. Nah, ini pasti semuanya sudah pernah ya mengalami paksaan daripada pada waktu kecil dulu. Contohnya ini yang saya sampaikan di depan ada yang kalian semua harus wajib ikut les. Nah, anak-anak kalian harus ikut privat ya sama ibu guru. Nah, gitu aja gampang, masa gitu aja tidak bisa. Nah, seperti itu. Kata-kata yang seperti itu yang biasa kita dengar itu termasuk paksaan. Ya? Nah, Tenang saja. Pak Iko, tenang sama paksa, ngoten nggih. Lanjut. Nah, dari paksaan tersebut ada yang namanya disiplin positif. Kelihatan Pak Edi? Kelihatannya remang-remang Pak Edi itu ya. Jadi dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Pak Edi kalau menyuruh muridnya untuk piket, Pak Edi berharap murid tersebut mengikuti untuk piket apa tidak? Iya, iya kan? Nah, jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, dengan rasa apa ya? Paksaan, rasa sakit seperti itu. Iya, jadi sebenarnya disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, maupun tanpa hukuman. Nah, ini yang perlu digarisbawahi oleh Bapak Ibu semuanya, termasuk saya juga. Karena apa? Karena saya juga
kadang juga masih menggunakan kadang ancaman. Dipaksa atau Ancaman Pak Edi. Kadang juga sogokan. Sudah pernah Pak Edi? Maksudnya gini Pak Edi, anak tidak mau menulis ya. Anak tidak mau menulis ya di kelas. Kemudian kita memberi, ya Pak Edi paringi permen, saiki sampean nuliso. Seperti itu contohnya. Paham ya? Itu dulu pernah saya lakukan, dan setelah saya mempelajari ini, saya berusaha merubah diri saya. Tidak jadi Superman ya, berubah menjadi lebih baik saja. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ini kira-kira kalau ada pendapat seperti ini, Bapak Ibu setuju nama mboten? Setuju ya? Nah, merdeka yang bagaimana yang ditanyakan? merdeka diri? Merdeka diri, ya. Jadi merdeka yang dimaksud di sini adalah bukan terlepas dari penjajah, tetapi adalah merdeka yang tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Contohnya Pak Edi ya. Kalau pagi anak-anak kan pasti piket. Nah, kita tidak perlu mengoprak-ngoprak, bahasa Indonesianya apa ya? Menyuruh setiap hari menyuruh anak-anak untuk piket. Kita harapkan hal tersebut itu anak-anak langsung cakap, langsung tumbuh dari inisiatifnya sendiri. Iya, tanggap langsung piket tanpa diperintah. Seperti itu. Itu namanya motivasi internal atau motivasi dari dalam dirinya sendiri. Kalau masih kita perintah, berarti motivasinya masih eksternal. Jadi motivasinya karena kita suruh, karena takut dengan Pak Edi. Takut dengan Pak Edi. Lanjut. Nah, cara yang lebih positif ketika meminta murid melakukan sesuatu. Yang pertama, mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Ada yang pernah melakukan? Pernah ya Pak Edi? Pak Edi ini selalu ini. Kalau di awal pembelajaran, Bapak Ibu guru semuanya pasti hal pertama yang dilakukan selain melakukan berdoa dan pembiasaan adalah membuat anak senang. Sudah pernah menyuruh murid-murid Anda sebelum belajar untuk tertawa, untuk senyum, atau untuk menceritakan hal-hal yang ada di pikirannya? Pernah. Oh iya, siapa Pak Edi? Fun. Iya. Yang kedua, cara yang kedua adalah membantu murid untuk menemukan inspirasinya, ya. Jadi kita sebagai guru, tugas kita bukan hanya datang ke sekolah, mengajar, kemudian istirahat, mengajar lagi, terus pulang. Bukan hanya itu saja tugas kita. Jadi kita juga seharusnya membantu murid untuk menemukan inspirasinya. Contohnya ini Pak Anton. Pak Anton sudah pernah membantu muridnya untuk menemukan bakatnya. Ya Pak Anton? Nah, bakat pantomim, bahkan sudah juara sampai mengikuti ke provinsi. Bu Sani juga seperti itu. Anak didiknya punya bakat menari seperti itu. Nah, tanpa ada campur tangan kita, itu biasanya anak-anak itu sulit untuk menyalurkan bakatnya seperti itu. Cara yang ketiga adalah membuka ruang dialog dengan murid. Nah, jadi tugas kita tidak hanya mengajar, tetapi juga harus berdialog dengan murid, omong-omongan.
Pak Edi sudah pernah dicurhati muridnya? Nah, Sudah pernah ya? mayoritas yang cewek. Mayoritas yang cewek. Biasanya ini juga Maing. Ngapunten Bu Suratin. Bu Suratin ini pasti nih, kalau semua guru-guru juga pasti sudah tahu. Nah, yang namanya anak yang namanya Nahda ini kalau ke sekolah punya segudang cerita yang ada di kepalanya. Bertemu dengan guru siapapun pasti, Bu, Pak, saya tadi gini. Bu, saya tadi gini. Nah, itu tidak boleh dibiarkan. Maksudnya, ya kalau anak cerita ya didengarkan. Ngoten nggih? Iya. Lanjut. Nah, jika murid melakukan perilaku buruk, maka lakukan hal ini. Antara lain, yang pertama, jangan langsung menghakimi murid. Jadi coba ajak mereka terlebih dahulu berbicara dari hati ke hati. Kalau kata Pak Andre ini dari hati ke hati, lalu timbullah cinta. Ngoten nggih? Nah, jadi kalau ada anak-anak misalkan tadi tukaran, Pak Edi jiwit beda, jangan langsung ditegur. Ayo, kamu tadi kenapa kok jiwit? Anu Bu, ngono. Nah, masih bilang anu. Nah, itu sudah disela, sudah dipotong pembicaraannya. Itu tidak boleh. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik untuk mereka. Jangan menyela saat murid berbicara. Tadi sudah sama ya penjelasannya. Dan yang ketiga adalah membimbing murid untuk memahami konsekuensi apa yang mereka dapatkan atas pilihan dan perilakunya. Jadi ini tugas kita ya Bapak Ibu, memberi bimbingan kepada anak-anak. Kalau anak-anak misalkan berperilaku yang tidak baik, jangan langsung dihakimi, tetapi kita sebagai guru harus bisa membimbingnya. Nanti ya? Iya, karena kita bukan hakim, kita adalah guru. Guru apa Pak Edi? Digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru. Sip. Lanjut. Ini tadi yang sudah saya sampaikan kepada Pak Eko, bahwa setiap manusia sebenarnya ya Bapak Ibu, anak-anak yang biasa kita sebut nakal, ada yang pernah menyebut muridnya nakal? Iya, anak-anak yang nakal, yang bandel, itu disebabkan oleh kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Kalau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, insya Allah anak-anak itu tidak akan nakal, tidak akan melanggar peraturan. Seperti itu. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Punya makanan, pakaian, tempat tinggal. Gini betul. Iya. Yang kedua, kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa terima. Nah, ini termasuk ini Bapak Ibu guru, utamanya Pak Andri ini ya, Pak Andri. Nah, ini kalau kebutuhan kasih sayang dan rasa terima ini tidak terpenuhi, pasti Pak Andri ngamuk-ngamuk ini. Iya kan? Nah, selanjutnya kebutuhan penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, berprestasi, diakui, didengar, itu pasti iya hal yang ingin anak-anak penuhi. Bahkan diri kita juga menginginkan seperti itu, karena kita juga sama dengan anak-anak, yaitu kita sama-sama manusia. Makanya selanjutnya yaitu kebebasan, mandiri, memilih pilihan, mencoba hal yang baru. Ada anak-anak yang biasa bolos? Tidak ada ya. Kadang izin ke toilet terus ngobrol di toilet gitu aja ya. Ya, itu karena mereka kebutuhan kebebasannya belum terpenuhi, seperti itu. Dan kebutuhan yang kelima adalah kesenangan, bermain, tertawa. Nah, seperti itu.
Jadi kalau saya yakin ini di Bapak Ibu guru di SD Negeri 1 Sendang ini semuanya sudah memenuhi kebutuhan anak-anak, terutamanya kesenangan. Kalau waktunya istirahat ya diberi waktu untuk istirahat. Jadi anak-anak di sekolah bukan hanya untuk belajar. Lanjut. Ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia, utamanya anak-anak itu ada 3 motivasinya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid itu melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Pasti ada murid yang seperti itu. Contohnya, pagi melakukan piket. Melakukan piket padahal itu sudah termasuk kesepakatan ya. Kalau pagi piket. Ada anak yang melakukan hal tersebut bukan karena tanggung jawab mereka. Motivasinya adalah menghindari hukuman. Karena kalau tidak piket biasanya dihukum. Seperti itu. Itu namanya motivasi eksternal, motivasi dari luar. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin karena ia mendapat imbalan. Contohnya ada murid yang rajin sekali menyapu. Rajin sekali menyapu, untuk bayar tiket tambah nyapu. Itu mungkin ada murid yang seperti itu karena pernah mendapatkan imbalan dari Bapak Ibu atau penghargaan dari Bapak Ibu. Entah itu uang atau permen dan lain sebagainya. Itu termasuk motivasi eksternal. Dan motivasi yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi ada juga murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Contohnya di kantin kejujuran kita, ya di sekolah ada kantin kejujuran ya. Jadi anak mengambil sendiri, membayar sendiri, kemudian mengambil kembaliannya sendiri. Nah, kalau anak-anak sudah misalkan punya nilai kejujuran, jadi dia walaupun tidak ada orang lain di sekitarnya, dia akan tetap teguh pada keyakinannya ini tadi. Teguh pada nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Tetap jujur. Nah, itu yang dimaksud dengan motivasi internal. Motivasi yang tumbuh dari dalam diri anak sendiri. Nah, ini yang kita harapkan bisa tumbuh pada setiap murid yang ada di sekolah kita ini. Ngerti nggih, Bapak Ibu? Selanjutnya, konsep disiplin. Jadi konsep disiplin itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sudah pernah dengar nggih Bapak Ibu? Sudah ya? Restitusi belum pernah dengar? Belum. Nah, untuk yang hukuman pasti sudah pernah. Konsekuensi sudah pernah mendengar. Untuk restitusi mungkin masih asing untuk Bapak Ibu guru. Ngerti ya? Saya lanjutkan. Yang hukuman dulu. Jadi hukuman itu bersifat menyakitkan. Jadi misalkan anak-anak datang terlambat, kemudian kita kasih hukuman keliling lapangan sebanyak 5 kali. Kira-kira itu menyakitkan apa tidak untuk anak-anak? Menyakitkan ya. Nah, yang kedua bersifat tidak nyaman. Yang namanya hukuman itu bagaimanapun bentuknya tidak nyaman. Bersifat satu arah. Jadi kalau kita memberi hukuman, hanya kita yang memberi. Anak tidak berhak untuk
tidak punya untuk membela, untuk menyampaikan keinginannya. Itu yang namanya hukuman. Kemudian bersifat memaksa. Pasti anak-anak terpaksa melakukannya. Tidak ada kira-kira yang anak-anak yang dihukum terus dengan senang hati, dengan riang terus melaksanakan, aku dihukum. Nah, pasti kan tidak ada kan? Nah, anak-anak pasti bersifat terpaksa. Gimana Bu Sani? Oh, juga suka dihukum. Iya. Hobi berarti Bu. Ikhlas. Berarti dia sudah sadar kalau dia salah, seperti itu. Selanjutnya adalah murid menjadi malu atau murid menjadi takut. Ini biasanya kalau anak-anak ya dihukum, diberi hukuman pasti merasa malu. Sama anak-anak yang lain juga pasti dicek-cekin, diolok-olok ya, diolok-olok. Malah dihukumnya seperti itu. Yang kedua ada konsekuensi. Ya, konsekuensi itu untuk penguatan jangka pendek saja. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan perlu monitoring atau pemantauan berkelanjutan. Contohnya itu tadi, kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR, biasanya disuruh mengerjakan di luar kelas. Ada toh? Iya, pernah kan gitu? Nah, itu membuat murid merasa tidak nyaman. Dan penguatan itu hanya bersifat jangka pendek. Masih ada kemungkinan lagi bahwa anak tersebut akan melakukan hal itu lagi. Ngoten nggih bisa nggih. Dan yang ketiga ada restitusi. Nah, tadi Pak Edi sama Bu Kolib juga bisik-bisik tadi di sampingnya. Restitusi itu apa ya? Nah, sebenarnya Bapak Ibu guru yang ada di sini sudah pernah mungkin melakukan yang namanya restitusi, tetapi tidak tahu kalau itu yang namanya restitusi. Jadi, dengan adanya restitusi itu, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Untuk yang restitusi ini akan saya jelaskan ke poin yang selanjutnya nanti di belakang. Nah, ini tadi 5 posisi kontrol guru. Jadi ada yang pertama sebagai penghukum. Ada di sini yang posisinya sebagai penghukum? Ada ya? Tidak ada. Jadi kalau yang sebagai penghukum itu contohnya misalkan anak-anak tidak berbuat nakal gitu ya, berbuat yang tidak baik, itu biasanya Bapak Ibu langsung, kono disaboni, kono dipel, nah seperti itu. Yang kedua, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Contohnya ada anak yang bal-balan, main sepak bola di dalam kelas, kemudian kena kacanya pecah. Itu biasanya yang tidak terbiasa marah adalah Bu Kolib ini biasanya ya. Tidak bisa marah ini Bu Kolib. Itu biasanya contohnya misalkan kalau ada anak yang seperti itu, terus kita bilang, ya Allah, saya ini Bu Guru kecewa dengan kalian nak. Ya Allah, kenapa sampai bermain di dalam kelas seperti itu. Biasanya pembuat merasa bersalah ini menggunakan kata-kata dengan nada yang halus, ya, nada-nada yang halus, tetapi masih mengungkapkan hal yang negatif. Sebenarnya yang diucapkan itu jelek, cuman pakai kata yang halus. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Kalau sebagai teman, pasti kita sudah terbiasa melakukannya ya. Ya, saya lanjut. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Bapak Ibu guru sudah pernah menjadi pemantau? Sudah. Jadi selain kita menilai anak melalui pengetahuannya, tapi kita juga menilai sikapnya juga. Jadi tanpa anak ketahui, kita juga menilai
perilakunya, sikapnya. Nah, dan posisi kontrol yang kelima adalah sebagai manajer. Sebagai manajer, mungkin Bapak Ibu guru ada yang tahu sebagai manajer itu yang seperti apa? Ada yang tahu? Mempedulikan kepentingan dan kebutuhan siswa. Mementingkan kebutuhan siswa. Mempedulikan kebutuhan siswa. Oke. Memanage. Oke. Jadi sebagai manajer, ya, kita bertanggung jawab. Maksudnya kita sebagai guru bertanggung jawab untuk membimbing siswa agar siswa itu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Oke? Ada pertanyaan? Lanjut? Saya lanjut saja. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini saya kasih contoh pada kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita ini contohnya ya. Kalau kita sebagai penghukum, misalkan ada anak yang waktu upacara tidak memakai seragam lengkap. Nah, ini biasanya kalau kita sebagai penghukum, kata-kata yang keluar adalah biasanya sambil nyuting-nyuting ini. Tapi insya Allah kalau di SD kita tidak ada ya Bapak Ibu. Tidak ada kalau yang ngomong sama muridnya sambil nyuting-nyuting gini, tidak ada ya. Biasanya kata-kata yang keluar adalah kamu ini tidak pernah memakai seragam lengkap. Hormat bendera sama 1 jam sana. Ada yang seperti itu? Tidak ada ya? Tidak ada. Alhamdulillah. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah ini tadi, kamu selalu saja mengecewakan ibu karena tidak memakai seragam lengkap. Nah ini biasanya nadanya halus, tidak sambil teriak-teriak, tidak sambil nunjuk-nunjuk. Ngerti ya? Selanjutnya, sebagai teman. Nah kalau ada anak yang seperti itu, kita sebagai teman, ayolah. Kemarin kamu itu loh, Pak Di, sudah janji dah ke ibu. Kenapa tidak memakai seragam lengkap lagi? Nah, biasanya kalau kita sebagai teman, kita lebih friendly, apa ya? Lebih, iya, dengan anak itu kita dekat, menyampaikan dengan nyaman, ringan, biasanya sambil senyum, seperti itu. Padahal anak melakukan kesalahan. Selanjutnya, sebagai pemantau, biasanya kata-katanya seperti ini. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu konsekuensinya? Nah, ini biasanya Pak Edi nih kayaknya. Iya Pak Edi. Kalau ada anak-anak yang seragamnya tidak lengkap di belakang barisan, nah, biasanya ini selalu ditanya sama Pak Edi. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kok tidak pakai seragam lengkap? Kamu tahu tak konsekuensinya apa? Nah. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Jadi kita menanyakan kepada anak, apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita sebagai manajer itu tidak fokus pada masalah. Kita fokus pada apa Bu? Solusi. Jadi anak tidak fokus lagi pada masalahnya, tetapi fokus pada solusi untuk menyelesaikan masalah. Mungkin anak-anak kalau tidak punya kaos kakinya tidak ada tulisan identitas sekolah kita, itu kan biasanya untuk kalau kita tanya, nah bagaimana kalau kamu tidak punya kaos kaki yang ada identitasnya? Pasti anak-anak berpikir kan, iya, oh, berarti saya besok mau beli Bu, Pak, seperti itu. Daripada kita menghukum, kemudian besok tetap saja kan pakai kaos kaki itu juga, seperti itu. Bisa dipahami ya? Iya. Oh ya, sebelum saya lanjut, jadi untuk kelima posisi kontrol guru ini sebenarnya bisa kita pakai semuanya di sekolah, disesuaikan dengan kondisi. Ya, jadi ada kalanya kita sebagai
manajer, ada kalanya sebagai pemantau, ada kalanya juga sebagai penghukum. Ngoten nggih. Tetapi dengan menggunakan 5 posisi kontrol guru ini, kita juga harus bijak. Karena apa? Ada yang tahu? Kenapa kita harus memposisikan kita secara tepat? Ada yang tahu apa tidak? Iya, kondisional. Jadi harus sesuai dengan kondisi saat itu. Tidak harus plek-ketiplek, harus jadi manajer semuanya. Tidak. Ngoten. Bisa dipahami ya? Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa saya menyebutnya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tahu? Bagaimana? Pak Andre? Yang sudah membuat keyakinan kelas? Kesepakatan bersama Iya. di rapat PT yang ada disepakati bersama dengan siswa dan wali murid. Iya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau selama ini dulu ya, saya pindah ke SD ini, saya menemukan yang namanya tata tertib kelas. Di kelas Bapak Ibu masih ada? Masih ada. Nah, di kelas saya, tata tertib kelas itu saya rubah menjadi yang namanya keyakinan kelas. Dan prosesnya itu tidak langsung, nah ini keyakinan kelas kita, tidak seperti itu ya. Jadi keyakinan kelas dengan tata tertib atau peraturan kelas itu berbeda. Sekarang saya tanya, misalkan kalau kita naik motor, harus kita disarankan untuk memakai helm. Gini pembuatan. Untuk apa kita harus memakai helm? Keamanan kita sendiri. Untuk? Iya, untuk keamanan, keselamatan. Nah, nilai inilah yang namanya keselamatan, kenyamanan. Itulah yang dimaksud dengan nilai yang harus kita yakini. Jadi itu timbul dari diri kita sendiri, motivasi internal. Seperti juga keyakinan kelas ini harus timbul dari diri anak sendiri. Bukan kita yang menyuruh, bukan kita, ini loh tata tertibnya, kamu kok melanggar tata tertib. Bukan seperti itu. Kita kembalikan. Misalkan anak berbuat sesuatu yang tidak baik, kita kembalikan kepada keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas. Ngerti ya? Selanjutnya, nah ini ciri-ciri keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas yang sudah pernah saya buat di kelas 4A. Mungkin agak tidak kelihatan ya, remang-remang ya, tulisannya kecil-kecil. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang saya buat ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Contohnya, menjaga ketertiban itu bersifat abstrak dan merupakan pernyataan universal. Jadi saya bersama murid-murid saya tidak mencantumkan, misalkan masuk kelas, sebelum masuk kelas harus baris di depan kelas. Seperti itu tidak saya cantumkan. Karena apa? Biar bisa menjadi keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak atau pernyataan universal. Jadi menjaga ketertiban kelas bisa mencakup banyak hal, tidak harus diperinci semuanya. Ngoten nggih. Selanjutnya dibuat dalam pernyataan positif. Jadi yang sudah saya tampilkan di depan sini ya, ini tidak ada yang kalimatnya atau pernyataannya negatif. Misalkan dilarang atau tidak boleh membuang sampah sembarangan, seperti itu. Ngoten nggih? Paham nggih? Itu termasuk negatif ya? Negatif. Berarti harus yang ini Pak Adi. Ada pada ya? Ini. Ya, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Jadi tidak boleh kita membuat pernyataan yang negatif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu bukan keyakinan kelas.
Ngaten. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Keyakinan kelas sedikit saja agar mudah diingat. Nah, yang namanya keyakinan kelas ini kita harapkan anak-anak ini bisa mengingatnya. Bisa mengingatnya. Kalau tata tertib yang sudah dahulu kala kita buat itu kan banyak ya. Nah, itu pasti anak-anak juga kadang lupa. Ngerti nggih? Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi saat saya membuat keyakinan kelas ini bukan ide saya, tetapi anak-anak yang mempunyai ide untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya apa saja itu ide anak-anak bersama saya. Jadi yang membuat bukan saya, tapi saya dan murid-murid saya. Seperti itu. Gimana? Edi sudah buat? Belum. Nanti ini untuk endingnya kita itu ingin memberi kesadaran kepada membuka kesadaran kepada siswa. Iya, seperti itu Bapak Edi. Jadi bahasa-bahasa yang mengurangi bahasa-bahasa negatif itu tadi. Iya, kita buang. Iya, seperti itu. Jadi yang harus wajib meyakini kelas ini, meyakini keyakinan kelas ini, mentaati keyakinan kelas ini bukan hanya muridnya, tetapi juga gurunya. Karena tadi buatnya yang membuat keyakinan kelas adalah murid dan guru. Jadi misalkan tata tertib yang ini menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Bukan hanya murid yang harus menjaga kebersihan, tetapi gurunya juga harus menjaga, melaksanakannya. Ngerti? Saya lanjut ya. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Ada ya. Nah, ini kemarin saya dulu sudah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Langkah yang pertama ini murid dan guru. Jadi saya bersama murid ini berdiskusi tentang aturan yang harus kita sepakati bersama. Jadi bukan hanya kita yang buat, tetapi ini idenya anak-anak juga. Karena apa? Karena yang mentaati nanti juga anak-anak juga. Nanti ya. Selanjutnya setelah berdiskusi, murid menuliskan usulan pada papan tulis. Ini opsional saja, bisa anak-anak bisa menuliskan ke papan tulis atau biasanya juga ada yang itu di kertas. Kemudian di kertas, setelah itu kertasnya dikumpulkan seperti itu ya. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas yang telah disepakati dibuat di kertas karton dan dihias. Oh ya, ini sebelum keyakinan kelasnya dibuat di kertas, ini saat menuliskan usulan pada papan tulis, itu biasanya saya dan murid-murid berdiskusi lagi, menghilangkan kalimat-kalimat atau pernyataan yang negatif, kemudian membuat pernyataan yang bersifat universal. Selanjutnya setelah dibuat keyakinan kelas, saya tempel di kelas untuk diingat dan dilaksanakan bersama. Seperti yang saya katakan tadi bahwa yang harus melaksanakan keyakinan kelas ini adalah guru dan guru dan murid. Mungkin ada pertanyaan? Belum ada? Lanjut untuk poin selanjutnya. Pernah kita merasa tidak berhasil mendidik murid kita? Pernah, pasti pernah. Saya juga pernah. Pernah ada murid yang bandel? Nakal? Murid yang susah diatur? Murid yang tidak bisa berubah menjadi lebih baik? Ada juga ya. Di setiap kelas ini saya yakin pasti ada murid yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini tadi, jika ada anak yang seperti itu, kita bisa melakukan yang namanya restitusi. Restitusi itu apa? Bu Ida tahu? Belum tahu.
Jadi restitusi untuk pembentukan disiplin diri. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Jadi, restitusi itu bukan menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Pasti ada ya Bapak Ibu, di kelas kita pasti saja ada anak yang melakukan kesalahan. Nah, pada restitusi ini ada yang namanya segitiga restitusi. Ada segitiga restitusi. Yang pertama ada 3 tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan, itu adalah yang ketiga. Saya lanjut. Nah, 6 landasan filosofi restitusi itu ada 6. Yang pertama, kesalahan adalah hal yang normal. Nggih napa mboten? Karena murid sama dengan kita. Murid adalah manusia. Manusia itu adalah makhluk yang tidak sempurna. Ngoten nggih. Yang kedua, setiap manusia tahu jika berbuat salah. Coba saya tanya, Pak Nuh, waktu Anda melakukan kesalahan itu sebenarnya Anda sadar apa tidak melakukan kesalahan? Oh ya, kadang sadar, kadang mboten. Ya, lanjut. Maaf. Yang ketiga, semakin disalahkan dan dikritik membuat dia menjadi tidak percaya diri dan berfokus pada kesalahan. Ini untuk anak yang melakukan kesalahan. Yang keempat, proses dari restitusi menguatkan setiap individu karena diri sendirilah yang menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan. Seperti yang saya katakan tadi, kita sebagai manajer tidak berhak menentukan apa yang harus dilakukan oleh anak, tetapi kita hanya mengarahkan, membimbing. Yang kelima, proses restitusi membuka banyak kesempatan kepada setiap murid untuk meraih kesuksesan. Dan yang keenam, individu yang tumbuh dalam proses restitusi akan melakukan proses restitusi pada orang sekitarnya. Nah, Bapak Ibu mungkin masih penasaran ya, restitusi itu apa? Nah, ini tahapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan di kelas saya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini mengubah anak dari orang gagal menjadi orang yang sukses. Contohnya menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa loh. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dulu juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ini adalah cara menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak yang melakukan kesalahan, jangan langsung disuding-suding. Oke? Bisa dipahami ya? Tahapan yang kedua yang namanya validasi tindakan yang salah. Jadi kita menyarankan hal-hal yang baik kepada anak, bahwa kita harus memberi alasan dan pemahaman kepada anak bahwa orang itu pasti akan melakukan kesalahan. Orang itu pasti akan melakukan juga sesuatu yang terbaik juga. Nah, biasanya menggunakan kalimat seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi menyinggung mengenai gambaran internal yang ada dan pada nilai-nilai yang diyakini bersama. Contohnya bisa menggunakan kalimat apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Jadi kita kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita kembalikan lagi kepada kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nah, ini penerapan segitiga restitusi
yang sudah pernah saya lakukan di kelas saya. Ini tidak ada soundnya ya Pak? Oh iya, bentar. Nggak keluar. Tidak terdengar. Gimana ya Pak Anton? Oh dari kampanye. Soundnya laptop. Sudah. Ya, belum bisa Pak Anton. Jadi sambil Pak Anton mencoba ya. Ini penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan, yaitu pada murid saya. Ya, mohon nanti tolong diperhatikan ya. Ini anaknya, murid saya bernama Yensi ini datang terlambat. Jadi saat dia datang terlambat, saya tidak langsung menghakiminya, tapi saya berusaha untuk melaksanakan menerapkan segitiga restitusi ini. Mungkin bisa diamati oleh Bapak Ibu guru ya. Tidak jalan. Kayaknya loading ini. Ya. Halo Yanci. Halo Pria. Betul. Tahu kamu panas, saya tadi dari kamu kan? Iya, Terdengar nggak? Ya.
Itu tadi penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di kelas saya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah juga melakukan ini, tetapi tidak tahu kalau itu yang namanya restitusi. Sudah pernah nggih? Sudah nggih? Ya, alhamdulillah. Nah, kita sudah sampai pada penutup. Jadi dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru itu mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan juga bertanggung jawab. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Oh iya, silakan. Bisa pakai berdiri ke depan sini. Monggo. Ya, terima kasih. Bisa ke sini beda. Iya, apa pertanyaannya? Begini Bu, saya mau tanya. Iya. Bagaimana penerapan budaya positif jika dikaitkan dengan nilai dalam aktivitas belajar mengajar sehari-hari kita? Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya, Bida. Bagaimana cara kita untuk penerapan budaya positif? Iya, dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di sekolah kita ini. Ya, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa budaya positif ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul ada di sekolah kita, tetapi hal-hal yang harus kita lakukan agar budaya positif itu bisa muncul atau ada di sekolah kita. Bukan hanya waktu 1 atau 2 jam terus langsung muncul budaya positif, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Ini bukan hal yang instan. Dan juga hal budaya positif ini bukan hanya tanggung jawab satu orang guru, bukan hanya guru kelas 4 saja, bukan hanya guru agama, tetapi semua warga sekolah harus terlibat, termasuk guru olahraga juga nih Pak Nuk. Ya, jadi mulai dari motivasi anak yang intrinsik tadi bisa kita kembangkan, bisa kita satukan menjadi sesuatu kekuatan agar kita bisa menjadikan pendidikan ini lebih kuat. Jadi kalau pendidikan kita ini lebih kuat, tentunya anak-anak juga pasti sudah mempunyai budaya positif. Dan akhirnya itu juga kembali lagi pada tujuan tadi. Tujuan pembelajaran yang pertama tadi adalah menciptakan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Bagaimana Bida? Iya. Sudah ya? Paham ya? Iya, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang sudah mau mendengarkan penyampaian budaya positif yang sudah saya pahami. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf lah. Saya mohon maaf, semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, terutamanya untuk saya, dan juga bermanfaat untuk anak-anak juga. Nah, terakhir untuk Bapak Ibu guru hebat, satu pesan dari saya, ini ada guru bergerak Indonesia maju. Jadi kita tidak, sebagai guru, kita tidak boleh hanya berdiam diri saja, puas dengan apa yang sudah kita dapatkan, tetapi kita harus terus bergerak, terus belajar agar kita bisa membuat Indonesia semakin maju. Terima kasih. Saya Nuri Arilian dari calon guru penggerak angkatan 7 mengucapkan selamat siang dan semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih. Halo, saya Yansi. Tadi saya bersama Bu Rian menyelesaikan masalah. Saya sangat senang karena saat saya melakukan kesalahan, saya bersama Bu Rian bersama-sama menemukan solusi terbaik. Terima kasih Bu Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sendang 1 dan terkhusus Bapak Ibu Guru calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung dari SD Negeri Sendang 1. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, Kemendikbud meluncurkan program guru penggerak pelaksanaan di awal tahun 2020. Tujuannya tentu saja untuk menjadikan fasilitator dan praktisi di dunia pendidikan. Melalui guru penggerak, nantinya peserta didik yang kesulitan belajar akan mendapatkan solusi. Kegiatan semacam ini menurut pribadi saya sangat bermanfaat. Selain bermanfaat secara pribadi untuk calon guru penggerak, bermanfaat juga bagi Bapak Ibu guru dan tentunya sangat bermanfaat bagi lembaga kami. Harapan kami apa yang Bapak Ibu calon guru penggerak dapatkan di pendidikan guru penggerak bisa disampaikan atau bisa ditularkan kepada Bapak Ibu guru lain, sehingga esensi dari tujuan pendidikan guru penggerak ini dapat dipahami dan dijalani oleh Bapak Ibu guru yang lain. Harapan selanjutnya, apa yang didapat bisa membangun karakter anak dan nantinya juga budaya positif yang di sekolah adalah bagian kompleks yang tidak bisa dipisahkan. Yang esensi utamanya adalah pelajar yang memiliki profil Pancasila. Pelajar yang terbangun utuh, keenam dimensi pembentukannya. Dimensi ini antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.